Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengirim paket biasa, bukan ojol tapi kirim paket. Ada 3 barang. Di sini ada sabun klorofil. Ini ada sabun klorofil ya. Ini untuk pengobatan jerawat, terus juga sakit kulit yang lain. Bisa pakai sabun klorofil ini. Dipakai biasa seperti kita pakai sabun pada umumnya. Kemudian kita kirim juga ini ada kacamata KAIO Nano. Ini gunanya untuk mencegah dan menurunkan mata minus plus silindris, katarak, dan glukoma. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang bosan mata minus plus silindrisnya terus bertambah, gak pernah turun, nah bisa coba pakai ini kacamata KAIO Nano. Kebetulan ini kita akan kirim 2 kacamata. Yang pertama kacamata KAIO Nano warna ungu dan kacamata KAIO Nano warna hitam kecil, small black. Walaupun bungkusnya warna coklat tapi isinya warna hitam. Oke, kita bungkus, kita kirim sekarang. Jadi kacamata KAIO Nano ini terbuat dari bahan termoplastik rubber dengan teknologi nano. Jadi KAIO Nano dapat memancarkan energi ion negatif atau anion dan sinar infrared merah jarak jauh atau far infrared dalam bentuk partikel nano. Nah, kebetulan anak saya dulu minus 3,5, kemudian punya silindris 0,75. Nah, pemakaian 3,5 bulan kacamata KAIO Nano, diperiksa ke dokter mata, silindernya turun menjadi 0 atau sembuh, dan minusnya turun menjadi 2,25 dalam pemakaian 3,5 bulan. Saat ini anak saya sudah pakai selama 2 tahun. Alhamdulillah sudah tidak pernah pakai kacamata minus lagi. Nah, untuk pemesanan bisa ke nomor saya yang saya sertakan di deskripsi. Kita keluarkan dulu motornya. Nah, hari ini kita akan pakai motor Honda PCX 150. Ini motor Honda PCX pertama yang diproduksi di Indonesia. Kebetulan harganya jadi terjangkau ya. Kalau dulu kan Honda PCX sebelum yang tipe ini itu diproduksi di Thailand. Harganya sekitar 40 jutaan ya. Setelah diproduksi di Indonesia, harganya pertama yang non ABS itu kalau nggak salah sekitar 27 juta, yang ABS sekitar 32 juta kalau nggak salah ya. Dulu kalau melihat orang kayak Honda PCX ini kelihatan elegan. Jadi saya suka sekali dengan bentuk dari motor Honda PCX 150 buatan lokal ini dibandingkan dengan Yamaha NMAX 150 yang tipe lama. Kalau NMAX kalau Yamaha NMAX yang tipe lama 150 dia cenderung kotak gitu ya. Kalau Honda PCX ini membulat, kelihatannya lebih elegan, apalagi si stangnya itu
batang metal yang terekspos, jadi kesannya lebih elegan ya, warnanya putih, kemudian sudutnya cenderung membulat, berbeda dengan Yamaha NMAX yang sudutnya cenderung lebih tajam. Tapi semenjak NMAX mengeluarkan yang model baru yang facelift ya, nah itu saya lebih suka yang NMAX 155 yang model baru, karena tampilannya jadi lebih elegan, lebih glamor kalau lihat sekilas ya. Lebih mirip dengan kakaknya Yamaha X-Max ya, walaupun dimensinya lebih kecil. Tapi saya suka lampunya sebenarnya sudah LED kalau nggak salah NMAX. Kalau Yamaha, kalau Honda PCX 150 ini memang dari awal semua lampunya baik depan maupun belakang sudah LED. Dan Honda PCX ini memang terkenal irit. Saya pernah bawa touring Bandung ke Bali ke 3 hari itu bisa 1:60 ya, 1 liter untuk jarak tempuh 60 km. Itu bahkan lebih irit dibandingkan Honda Beat dalam kota ya. Jadi bayangkan untuk bodi sebesar ini gitu bisa 1:60, jadi irit sekali. Dan kelebihannya juga karena dia matic, jadi sewaktu touring ke Bali itu saya bahkan tidak perlu bawa tas karena bagasinya besar ya. Saya bisa bawa baju dalam, celana dalam, kaos, celana pendek, celana panjang 2, celana pendek 2, dan alat-alat mandi gitu, dan yang lain-lain semuanya masuk di bagasi. Jadi tidak perlu membawa tas. Nah, kalau touring jarak jauh membawa tas itu nanti pasti terasa sangat pegal di punggung dan pinggang. Tapi kalau pakai motor matic ini, mungkin Yamaha NMAX juga sama, karena teman-teman saya waktu touring itu ada berapa ya, 4 orang, 1 X-Max, 1 PCX, 1 Yamaha Mio, dan yang satu lagi Kawasaki Bajaj NS 200 yang kebanyakan masih pakai tas gitu, jadi pegel untuk perjalanan 1200 km. Nah, dari Bandung sampai Denpasar balik. Nah, pengalaman saya menggunakan Honda PCX 150 ini di touring jarak jauh tersebut, karena mungkin bodinya yang besar jadi lebih stabil. Kemudian juga yang saya kaget adalah 3 hari touring dengan jarak tempuh 1200 km walaupun naik motor, tapi tidak terasa pegal gitu di badan. Bahkan sewaktu di Bali itu tidak terasa capek ya, sama seperti jarak dalam kota, apa namanya, berkendara motor di dalam kota. Nah, memang jika dibandingkan NMAX, kayaknya untuk spesifikasi Honda PCX yang tahun ini itu masih di bawah NMAX. Nah, dia hanya pakai 2 katup, kemudian juga kapasitas mesinnya kalah 6
cm3 atau 6 cc dibandingkan NMAX. Nah, mesin Honda ini kan sebenarnya juga dipakai di Honda Vario ya, tapi harganya lumayan. Nah, di mesin Honda PCX 150 lokal Indonesia yang tahun 2018 ini tipe mesinnya 4 langkah, SOHC, ada PGM-FI, berpendingin cairan, dan ada ESP-nya. Yang enak di sini karena dia sudah ada idling stop gitu, jadi dia kalau berhenti lebih dari 3 detik mesinnya bisa otomatis mati. Nanti kalau sudah mau jalan tinggal digas, maka motornya akan jalan otomatis. Nah, ini juga sangat membantu membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit. Dan ini juga ada di Honda Scoopy sekarang ya, tahun 2020 dan 2021. Nah, sistem suplai bahan bakarnya ada PGM-FI, kemudian diameter langkahnya itu 57,3 dikali 57,9 mm. Tipe transmisinya otomatis pakai V-belt. Rasio kompresinya 10,6:1. Untuk motor yang saya gunakan ini selalu diisi dengan bahan bakar Pertamax, sehingga tenaganya juga lumayan. Daya maksimumnya 10,8 kW atau 14,48 HP horsepower di RPM 8500. Kalau torsi maksimumnya ada di 13,2 Nm di 6500 rpm. Nah, ini tipe koplingnya otomatis, sentrifugal, tipe kering. Kemudian sistem pendingin mesinnya juga menggunakan cairan. Nah, untuk rangka di Honda PCX 150 ini yang tipe lokal, dia pakai tipe rangka double cradle, kemudian tipe suspensi depannya teleskopik, tipe suspensi belakangnya twin. Ukuran ban depan 100/80 tanpa ban dalam. Kemudian ukuran ban belakangnya 120/70 tanpa ban dalam. Nah, memang ukuran ban belakang di sini lebih kecil dibandingkan Yamaha NMAX yang menjadi pesaing utamanya. Kalau nggak salah di Yamaha NMAX itu ukuran ban belakangnya 130/70. Koreksi kalau salah. Rem depannya cakram, rem belakangnya juga sudah cakram. Untuk sistem pengereman di Honda PCX 150 ini, dia menggunakan tipe pengereman combined brake system hidrolis dengan tipe piston kaliper untuk tipe CBS yang saya gunakan sekarang ini, dan 2 piston kaliper rem depan untuk varian anti lock braking system atau ABS. Sebenarnya kalau kita ingin lebih aman kalau milih motor itu ya pilih yang ABS. Jadi walaupun harganya berbeda sedikit, tapi sebenarnya lebih aman untuk kita sebagai pengendara dan lebih aman juga untuk motornya gitu. Jadi kalau ada jalan licin karena hujan atau karena lumpur gitu, dia tidak akan selip ya. Jadi kalau di rem juga dia masih bisa dikontrol. Nah, itu sebenarnya investasi untuk keamanan, tapi ya karena uangnya dulu hanya cukup untuk tipe yang ABS, ya jadinya belinya yang CBS ini. Nah, untuk dimensi Honda PCX 150 yang tipe lokal ini, itu panjangnya 1,923 meter, tingginya 745 meter, dan lebarnya 1,107 meter.
tinggi tepat duduknya 764 meter, 764 mm, jarak sumber rodanya 1313 mm, jarak tendang ke tangannya 137 mm, beratnya 131 km yang CBS dan 132 kg yang ABS, yang CBS 131 kg. Untuk kapasitas tangki bahan bakarnya 8 liter, kapasitas minyak pelumasnya 0,8 liter. Ini pakai aki 12 volt 5 ampere hour, tipenya yang maintenance free. Sistem pengapiannya itu full transistorized pakai baterai, tipe businya NGK NR8K 9. Ya, overall menggunakan motor ini nyaman ya untuk penggunaan jalan kota maupun luar kota. Lihat bagasinya sangat luas, bisa masuk laptop. Ya, saya kalau tas laptop sudah tidak pernah ditaruh di punggung lagi, tinggal masukkan ke bagasi dan alhamdulillah lancar. Oke, karena lapar sudah melakukan pengiriman kacamata Kaio Nano dan sabun ya, klorofil. Kita mampir dulu di rumah makan yang terkenal di daerah apa ini, daerah atau Rencong. Ini ada rumah makan ayam goreng Rencong. Oke, kita makan dulu. Kebetulan ini saya kirim bersama dengan istri saya. Di sini makanannya enak, tempatnya bersih, luas, ada 2 tingkat, tapi tingkat yang atas saat ini sedang ditutup, hanya ada musola saja. Musola laki-laki dan perempuan dipisah, bahkan untuk tempat duduknya pun dipisah. Tempatnya bersih, luas ya, untuk tempat jalannya juga luas, suasananya tidak panas. Jadi kalau saya makan di tempat yang panas itu rada kurang nyaman. Kalau ini alhamdulillah nyaman. Di sini penuh sekali sampai saya harus menunggu tempat untuk makan. Alhamdulillah kebagian, tidak lama, hanya nunggu sekitar 5 menit sudah ada yang keluar. Ya, saya dan istri bisa makan di meja yang kosong. Dan dapat memberi juga. Saya pesan ayam bakar. Di sini ayam bakarnya dibeli jeruk, jadi bisa dikasih, segar sekali. Dan waktu tunggunya juga tidak lama. Nasinya ditaruh di bakul. Jadi kita pesan 2 nasi, ditaruh di bakul. 2 porsi nasi. Di sini kalau di daerah Rencong sini yang jadi ciri khasnya pasti ada sambal apa itu namanya, lenca ya kalau bahasa Sundanya, atau lenca bahasa Indonesianya apa ya. Nah, itu juga tidak terlalu pedas karena saya minta tidak pedas, jadi bisa menikmati makanan dengan enak. Kemudian saya pesan juga ini ada tempe bacem dan payek udang. Disediakan juga sambalnya ada 2, sambal apa ya, sambal tomat dan sambal terasi kalau nggak salah. Kasih lalapannya juga. Dan harga di sini tidak terlalu mahal, tidak mahal bahkan untuk menu standar makan siang seperti ini sangat terjangkau, hampir semua makanan. Ya, sangat direkomendasikan untuk yang ingin makan enak tapi terjangkau di rumah makan apa ini, ayam goreng Rencong. Makanannya enak, harganya tidak mahal, recommended pokoknya. Alhamdulillah sudah selesai makan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.